Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan. Kami boleh saat ini ada bersama-sama untuk memperlengkapi diri kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya hati kami dilembutkan dan firman ini sungguh boleh menyapa kami, bahkan mengubah kehidupan kami seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Engkau yang pakai waktu ini supaya kami boleh sepenuhnya memberikan diri kami untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu ayat dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Begini bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan sekali lagi ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu religi yang dipopulerkan oleh saudara-saudara kita yang berbeda iman. Lirik lagunya kira-kira, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Nah ya, sebuah lirik lagu yang artinya, maknanya bagus. Bahkan ternyata di Alkitab kita juga ada ayat yang mengumandangkan hal yang serupa yang tadi kita baca bersama-sama. Jadi ada sebuah ajakan supaya kita menjaga hati dengan sungguh-sungguh ya. Di Amsal pasal 4 ayat 23 tadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan gitu ya. Jadi ada kata keterangan dengan segala kewaspadaan. Artinya kita perlu melakukan secara serius, kita perlu sungguh-sungguh karena ini hal yang penting. Nah, pentingnya kenapa? Pentingnya karena ya, kita temukan di ayat yang lain, yaitu Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya ya. Jadi apa yang muncul di luar diri kita, baik itu dalam perkataan, dalam perbuatan, ternyata bersumber dari hati. Misalnya, ketika kita menemukan orang yang sukanya kok bicara hal-hal yang sinis, sukanya menilai yang buruk tentang sesuatu atau seseorang. Nah, bisa jadi itu bersumber dari hatinya. Atau ketika kita sendiri menjadi orang yang gerusa-gerusu, ketika kita menjadi orang yang mudah panik, mudah khawatir ya, bisa jadi ada sesuatu di dalam hati kita yang perlu dibereskan. Jadi kalau kita mau mengubah apa yang muncul di luar ini, kalau kita menyadari ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki gitu ya, kita mengubahnya bukan sekedar merubah kebiasaan, tetapi kita mengubah apa yang di dalam, apa yang ada di hati ini gitu ya. Jadi kita menjaga hati kita supaya apa yang keluar dari diri kita hanyalah sesuatu yang baik, karena perbendaharaan hatinya baik. Ya, bahkan di Amsal pasal 4 tadi dikatakan kenapa kok kita perlu menjaga hati. Kalau menurut Amsal dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi hati adalah pusat kehidupan. Pusat, ada orang yang pusat pertimbangannya itu pikiran gitu ya. Semua diputuskan, dipikirkan secara logika. Tetapi hati juga menjadi pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Misalnya ada perasaan kasihan, ada banyak hal yang kemudian hati kita itu mempengaruhi. Nah, maka kita perlu menjaga hati kita supaya
kehidupan yang terpancar dari hati itu adalah sesuatu yang baik. Nah, gimana caranya menjaga hati? Tentu hal yang paling mendasar yang bisa kita lakukan sebagai bentuk menjaga hati adalah hati kita ini perlu terus melekat kepada Tuhan. Hati kita adalah hati yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan, dengan firman Tuhan, sehingga apa yang muncul dari dalam hati ini ya adalah pancaran firman Tuhan, ya seperti yang kita lakukan sekarang. Kita merenungkan firman Tuhan. Ini adalah salah satu yang bisa kita pakai untuk menjaga hati kita, ya. Kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang lain, kita selalu berpikir atau merefleksikan, apakah hidup saya, hati saya, cara saya berpikir sudah sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati. Atau misalnya, kalau dalam keseharian kita mendapati pada suatu waktu hati kita ini suasana hatinya sedang tidak baik, ya, entah karena banyak pikiran, entah karena kelelahan fisik, ya, hatinya jadi suasana hatinya jadi nggak baik. Maka ketika itu terjadi, kita segera menyadari, oh kenapa toh kok saya hari ini mudah marah? Kenapa kok hari ini saya gerusah-gerusu? Ya, bisa jadi hatinya sedang tidak tenang. Nah, kalau itu kita sadari, maka kita tidak membiarkan diri kita larut dalam emosi-emosi yang negatif. Kita bisa berhenti dari segala aktivitas kita sejenak dan kita berdoa. Atau kita bisa berhenti sejenak, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita datang dalam doa dan sedikit merenungkan firman Tuhan, ya, supaya hati kita ini bisa dipulihkan dan itu membuat diri kita seluruhnya, aktivitas kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, mari mulai saat ini kita secara sadar menjaga hati kita supaya keseluruhan kehidupan kita boleh jadi berkat buat banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sekalian semua yang di rumah, jangan kita sedih dan susah, karena kita masih punya sobat yang setia, Tuhan, yaitu yang kita sembah dan kita puji. Dia tidak pernah meninggalkan saudara semua. Biarpun saudara dalam keadaan susah pun, Tuhan tetap ada di dalam saudara. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus semangat mencari Tuhan. Biarpun keadaan semakin hari semakin menyedihkan, tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kita harus bersemangat dan berhati yang benar.